Bab 930, kembali bekerja, dan ada yang tidak benar. Weasel ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, ketika dia mengatakan kalimat terakhir itu, aku merasakan bahaya. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Wade berkata, kamu tidak takut dengan polisi, kan? Musang kehilangan kata-kata. Kau melakukan bisnis dengan polisi. Wade, dia polisi LAPD. Mengapa saya tidak bisa berbisnis dengannya? Musang tercengang. LAPD. Lalu kenapa dia ada di New York? Bagaimana saya tahu? Saya bukan istrinya, kata Wade santai, dan istrinya sendiri langsung menginjak wajahnya. Wade menekan kaki Vanessa agar tidak dipukul lagi. Ada yang lain. Aku akan menutup telepon. Musang bertanya, dia tidak akan gila, kan? Beberapa petugas polisi tidak memiliki metode yang bersih. Wade berpikir sejenak. Dia masuk akal, dan sangat murah hati. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Mereka berbicara lebih lama sebelum Musang menutup telepon. Sambil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia tiba-tiba tertawa. Dia hanya seorang pemuda. Mengapa saya sangat gugup? Dia bukan dari NYPD. Dia tidak bisa mengendalikanku. Weasel sendiri tidak takut pada NYPD, tapi barnya bisa dengan mudah mendapat masalah. Secara umum, dia tidak akan berbisnis dengan orang-orang NYPD. Akan lebih baik jika semua orang memikirkan bisnis mereka sendiri. Memikirkan itu, Weasel mengesampingkan kecemasannya tentang menjual info palsu dan dengan senang hati mengunci $20.000 ke brankas di belakang konter. Di dalam mobil, Selina membolak-balik tumpukan file. Apakah kita akan mencari orang berdasarkan ini? Luke bersenandung mengakui. Meskipun kebanyakan dari mereka mungkin tidak dapat diandalkan, sisanya masih sedikit berguna. Selina mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Kebanyakan orang di sini biasa saja. Mereka tidak terlihat seperti bernilai $1.000. Lukas berkata, tidak apa-apa. Saya selalu menjadi orang yang taat hukum. Karena saya sudah memberinya uang, dia harus menyelesaikan masalahnya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah setelah mengambil uangnya, saya hanya bisa melakukannya dengan cara lain. Selina tertarik. Bagaimana kamu akan berurusan dengannya? Luke berkata, beri dia kesempatan. Mungkin dia juga ingin menjadi orang baik. Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan untuk menjadi orang baik. Dia bergumam dalam hati. Ketika saatnya tiba, Luke tidak keberatan mengambil selembar dari buku Daredevil. Pengacara Matt hanya perlu menutupi wajahnya. Hanya ada satu cara dia mendapatkan informasi, dan dia tidak perlu membayar untuk itu. Sementara Luke memikirkan itu, pengacara Matt kebetulan melarikan diri dalam keadaan menyesal pada saat itu. Matt, yang tidak secerdas Luke, akhirnya keluar lagi setelah luka-lukanya pada dasarnya sembuh. Dia dalam suasana hati yang baik setelah rekonstruksi komunitas dan kampanye sukarela. Dia memutuskan untuk keluar dan melakukan penyisiran kejahatan, dan melihat apakah dia dapat menyebabkan masalah bagi Kingpin. Setelah memukuli dua kelompok huligan yang merampok wanita, Matt kembali ke atap dan berjongkok untuk mendengarkan semua yang terjadi di setiap sudut kota. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Aku menemukanmu, Daredevil. Kamu milikku. Suara itu datang dari sebuah gedung yang berjarak 100 meter. Matt tanpa sadar mengalihkan perhatiannya ke arah itu, dan mendengar suara samar logam klik. Hatinya menegang. Itu, pistol. Mengingat gumaman pria itu, dia segera melakukan flip dan jatuh ke dalam bayang-bayang di tepi atap. Bang! Apa yang terdengar seperti suara tembakan yang sangat jelas bagi Matt bergema di langit malam. Sekarang ada lubang kecil di tanah tempat dia berjongkok. Matt bahkan bisa dengan jelas merasakan peluru itu pecah dan berhamburan bersama dengan puing-puing semen. Sebagai seseorang yang terbiasa mengamati dunia dengan telinganya, dia pun terkejut. Bedil jarak jauh. Dia dengan jelas mendengar orang yang menembakkan pistol itu menarik bautnya ke belakang dan mengisinya kembali. Kebanyakan orang yang menggunakan senapan sniper adalah para profesional. Anggota geng yang biasanya dia pukul tidak bisa dibandingkan. Bagi kebanyakan orang, pistol otomatis lebih praktis daripada senapan sniper, termasuk anggota geng yang sering memegang senjata. Matt segera meningkatkan kewaspadaannya, tetapi dia bingung. Mengapa penembak jitu mencarinya? Apakah itu gembong? Tapi dia sudah lama mencari Kingpin, dan hal paling sial yang dia temui adalah pengepungan oleh 8 ninja. Seorang penembak jitu profesional belum pernah muncul sebelumnya. Pukul orang yang salah. Itu tidak mungkin. Orang yang menembak jelas mengenal Daredevil dengan baik, dan dengan cepat mengkonfirmasi identitasnya dan menembak dengan tegas. Pikiran Matt berputar. Di bawah penutup atap,
dia pindah ke sisi lain dan dengan cepat menuruni tangga. Dia ingin menangkap orang ini dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Mengawasi penembak jitu, Matt mengambil jalan memutar melalui gang di belakang gedung, sebelum dia merangkak melalui jendela di lantai 2 dan langsung menuju atap. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia mencapai atap dan mendengarkan kebisingan di sekitarnya. Dia melambat dan diam-diam bersandar di punggung penembak jitu. Ketika dia berada 3 meter jauhnya, dia tiba-tiba menerjang ke depan dan menekan lawannya, meninju tulang rusuknya. Serangannya sangat mendadak. Musuh, yang telah berbaring di tepi atap, tertangkap basah dan terkena serangkaian pukulan berat. Suara retak terdengar saat 4 atau 5 tulang rusuk patah seketika. Penembak jitu itu ingin meringkuk kesakitan, tetapi Matt menahannya dan dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berteriak. Matt tidak menahan diri. Dia membenturkan wajah pria itu ke tepi atap dengan satu tangan, dan tidak berhenti dengan tangan yang lain saat dia meninju sendi pria itu. Dia tidak berhenti sampai dia mendengar tulang di tangan pria itu retak lagi. Dia menjambak rambut pria itu dan mendekatkan telinganya ke wajahnya. Dia bertanya dengan suara rendah, siapa yang menyuruhmu membunuh Daredevil? Berbicara. Penembak jitu itu sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan itu? Matt menyesuaikan tubuhnya dan menekannya ke tepi atap. Dia tidak punya target malam ini. Dia punya banyak waktu untuk membuka mulut pria itu. Bang! Bang! 2 tembakan terdengar, dan lubang meledak di kepala dan dada penembak jitu. Matt juga merasakan tangannya menjadi basah dan lengket. Khawatir, dia menarik tubuh penembak jitu di depannya. Bang! Bang! 2 tembakan lagi terdengar, dan rompi anti peluru yang dikenakan penembak jitu mengeluarkan suara teredam, tetapi Matt mundur dari atap tanpa cedera. Penembak jitu lain. Matt merasa ada yang tidak beres. 2 tembakan pertama tadi jelas bukan untuk membunuh penembak jitu yang dia pegang. Target sebenarnya masih Matt. Mereka baru saja pergi sedikit. 2 tembakan berikutnya membuktikan spekulasi Matt benar. Penembak jitu kedua memang mengejarnya. Matt dengan cepat turun lagi untuk menangkap penembak jitu kedua dan menanyakan segalanya padanya. Dia tidak percaya bahwa penembak jitu ketiga akan muncul nanti. Bab 931, Kambing Hitam, yang terkepung. Pada saat itu, Luke sedang mengemudi melewati Harlem dan hendak berbelok ke timur untuk kembali ke lab, ketika dia mendengar beberapa suara tembakan. Selina juga mendengarnya, tetapi tidak terlalu memikirkannya karena tembakannya agak jauh dan hanya terdengar sekali atau 2 kali. Itu adalah kejadian umum di New York pada malam hari. Namun, Luke mengerutkan kening. Ritme tembakannya cukup menarik. Berpikir sejenak, dia menghentikan mobil. Sesaat kemudian, 2 drone terbang dari belakang mobil untuk menyelidiki situasi di lapangan. Selina sedang menonton layar di panel kontrol sementara Luke mengeluarkan tabletnya saat mereka masing-masing menangani drone. Mengerti, kata Selina. Drone yang dia kendalikan yang terbang ke selatan mengirim kembali gambar orang-orang yang menembak dari 2 atap. Saat Luke mengingat drone yang terbang ke utara, dia melihat umpan di sisinya dan tiba-tiba berkata, bukankah targetnya terlihat familiar? Selina menatap pria yang bersembunyi di sudut gelap, terutama tudung hitam di kepalanya, dan segera mengerti. Pemberani. Luke meletakkan tangannya di dahinya. Aku lupa mengingatkannya untuk tidak berkeliaran di luar selama 2 hari ke depan. Pengacara Matt baru saja pulih dari cederanya. Jika dia keluar sekarang, dia akan dengan mudah diburu, dan Luke akan kehilangan banyak XP dan poin kredit. Luke tidak berpikir bahwa pembunuh bayaran biasa bisa membunuh Matt, kemungkinan besar Matt akan melukai mereka dengan parah. Setelah mengatakan itu, perhatiannya kembali ke umpan pengawasan. Selina berkata, apakah pembunuh bayaran ini di sini untuk hadiah? Penembak jitu ini cukup profesional. Keduanya tidak terlihat seperti bersekongkol, atau itu akan menjadi nasib buruk bagi Daredevil. Petik 2. Merenung sejenak, Luke berkata, minta Departemen Kepolisian mengirim seseorang untuk membersihkan daerah itu. Tetap di dalam mobil dan awasi lingkungan sekitar. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan rompi anti peluru dari kotak senjata dan memakainya sebelum dia keluar. Di sisi ini, 2 pembunuh bayaran mengejar Matt dengan senapan presisi. Saat Matt hendak mencari rute pelarian penembak jitu kedua, lawan ketiga benar-benar muncul malam ini dan hampir membunuhnya dengan 2 tembakan. Matt hanya bisa menghindari serangan itu untuk saat ini. Kedua orang ini jelas tahu tentang Matt dan menjaga jarak puluhan meter di antara mereka, tidak memberinya kesempatan untuk bertarung dalam jarak dekat. Yang terburuk, meskipun mereka bukan mitra, mereka telah membentuk serangan menjepit Matt. Tidak peduli siapa yang ingin diserang Matt,
mudah baginya untuk jatuh ke dalam jarak tembak orang lain. Mereka cukup profesional. Namun, mereka juga waspada bahwa pihak lain akan membunuh mereka setelah mereka membunuh target mereka, dan mengambil hadiahnya. Sementara situasi Matt tidak bertambah buruk, dia masih terjebak oleh dua senapan dan tidak bisa melawan. Pada saat itu, Luke sudah berada di tempat di sebuah gang di sisi gedung apartemen berdasarkan arah yang ditunjukkan oleh drone, pistolnya mencuat ke sudut. Ketika bayangan melintas melewati gang, Luke melepaskan tembakan dengan Glock-nya. Salah satu pembunuh jatuh. Setelah pembunuhan pertama ini, dia mengambil senapan pria itu dan dengan cepat naik ke gedung apartemen. Dari jendela di sebelah tangga, dia membidik pembunuh bayaran lain. Bang, 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 Luke, F-Chuck, tidak memukulnya. Pembunuh bayaran yang dia perhatikan tiba-tiba menerjang ke depan dan menghindar di belakang mobil. 3 tembakan mengenai tanah tempat pria itu berdiri. Targetnya tidak dalam jarak 10 meter yang mudah ditembak, tetapi 100 meter dari Luke. Ketika peluru melewati jarak ini, pihak lain tiba-tiba bergerak dan secara alami menghindarinya. Orang ini bukan noob, dia setidaknya seorang profesional yang berpengalaman. 3 tembakan berturut-turut Luke langsung memperingatkan pembunuh bayaran itu, dan dia bersembunyi di balik mobil. Luke dengan cepat turun dan melemparkan senapan sniper kembali ke tubuh. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa mendekati satu-satunya pembunuh bayaran dan membunuhnya seketika dengan pistol. Dari gambar yang ditransmisikan oleh drone, pembunuh bayaran yang berhasil menghindari tembakan 3 kali lipatnya telah bangkit dan bergegas ke gang terdekat, dan mengejar Matt. Manusia akan mati demi kekayaan, dan burung-burung akan mati demi makanan. Bahkan ada lebih banyak orang seperti ini di antara pembunuh bayaran. Pembunuh yang tahu kapan harus melepaskan selalu menjadi minoritas. Orang di depannya adalah seseorang yang telah dibutakan oleh uang. Luke paling menyukai orang-orang seperti itu. Karena dia tidak perlu membuang waktu untuk mencari mereka, mereka akan muncul tepat di depannya. Peringatan dari Selina tiba-tiba terdengar di earpiece-nya. Ada banyak mobil dan orang mencurigakan yang mendekat dari Upper City dan East Harlem. Ada lebih dari 10 dari mereka. Kurasa pembunuh bayaran lainnya merasakan sesuatu. Jumlah peserta mungkin akan meningkat nanti. Petik 2. Luke melihat peta elektronik sederhana yang diproyeksikan pada kacamata hitamnya, yang menunjukkan garis jalan kuning, 2 titik hijau yaitu dia dan Selina, dan selusin titik merah yang bergerak dari segala arah. Ini tentu saja dari drone pengintai yang dikendalikan Selina. Menatap bintik-bintik merah, pikiran Luke berputar saat dia dengan cepat menyusul pembunuh bayaran di gang. Pembunuh bayaran ini, yang akan membuang nyawanya demi uang, tidak lambat, tetapi Luke yang mengejarnya. Tepat ketika pembunuh bayaran itu hendak melangkah keluar ke jalan kecil dari gang gelap, dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya dan kehilangan kesadaran. Luke membawanya kembali ke gang. Sesaat kemudian, bayangan transparan yang terdistorsi merayap di sisi bangunan. Tentu saja, itu adalah Lukas. Baru saja, dia telah melemparkan tubuh si pembunuh ke dalam inventarisnya dan menyimpan senapan pria itu, sementara dia mengeluarkan Big Dipper Armor, yang memiliki efek siluman terbesar. Meskipun itu bukan bagian dari rencananya, Matt sendiri telah melompat keluar sebagai umpan. Luke mungkin juga mengubah rencananya, dan dengan demikian memilih identitas untuk melakukan operasi ini. Bayangan transparan tergantung diam-diam di belakang Matt seperti hantu di malam hari. Beberapa saat sebelumnya, saat Matt mengetahui bahwa 2 pembunuh yang mengejarnya telah berhenti bergerak, sebuah mobil melaju dari pinggir jalan. Saraf tegang, dia segera merasakan pengemudi mengangkat senjatanya. Matt dengan tegas bersembunyi di balik mobil di sisi jalan. Serangkaian tembakan terdengar, menciptakan serangkaian lubang peluru di sisi mobil. Sebelum Matt bisa menghela napas lega, dia menyadari bahwa pengemudi telah membuang pistolnya yang kosong dan menggantinya dengan senjata baru, MP5K. Matt tidak bisa menahan senyum pahit. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang ini gila? Mereka menembaknya saat mereka melihatnya. Apakah dia menyinggung seseorang yang penting selain Kingpin? Dengan pemikiran itu, dia berbelok ke sisi jalan sebelumnya untuk menghindari tembakan. Namun, dia dengan jelas mendengar langkah kaki pria itu saat pria itu turun dari mobil. Tekad ini sekali lagi di luar dugaan Matt. Bab 932, membawa seseorang ke selokan. Matt hendak melakukan serangan balik dan menangkap pria itu untuk menanyakan apa yang sedang terjadi, ketika dia mendengar suara ledakan di kejauhan. Seseorang jatuh dari atap tidak jauh. Sambil mengerutkan kening, dia segera menyerah pada gagasan serangan balik. Orang yang jatuh itu mirip dengan yang lain. Dia sepenuhnya siap, dan mungkin juga menembaki Matt,
tetapi telah dibunuh oleh penembak jitu. Apakah dia begitu berharga sehingga para pembunuh ini akan saling membunuh terlebih dahulu? Luke, yang telah dikira sebagai pembunuh oleh pengacara Matt, telah mengambil pistol dari pembunuh bayaran pertama. Dia melihat titik merah pada lensanya dan mulai bergerak lagi. Sekarang, kecuali dia secara pribadi membawa Matt pergi, para pembunuh bayaran di sekitarnya akan menerkamnya. Luke tidak berpikir ini saat yang tepat untuk bertemu pengacara Matt. Mengingat kepribadian Daredevil, dia pasti tidak akan bisa menerima metode pembunuhan Luke. Tetapi Luke pada dasarnya telah selesai dengan para pelaku kejahatan, dan beberapa di antaranya menjadi lumpuh. Para pembunuh malam ini semuanya sudah selesai. Dia tidak punya waktu untuk berdiskusi dengan pengacara Matt apakah membunuh adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lebih baik menembak secara diam-diam dan berbuat baik secara anonim. Matt tidak bisa melarikan diri dengan mulus. Para pembunuh bayaran yang datang satu demi satu semuanya adalah elit dan veteran. Orang-orang ini benar-benar menghancurkan Matt dalam hal jumlah dan senjata. Ini adalah pertama kalinya Matt yang selalu menggunakan tongkat pendek sebagai senjata dengan daya mematikan rendah, dipukuli oleh sekelompok pria besar dengan senjata api modern. Keterampilan tempur yang sangat dia banggakan tidak bisa digunakan sama sekali. Orang-orang ini sepertinya tahu latar belakangnya dan menembak dari kejauhan, tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Matt hanya mengenakan pakaian biasa dan tidak bisa mengambil risiko ditembak. Dia hanya bisa bergerak di berbagai sudut gelap, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia juga menemukan bahwa ketika dia dikepung beberapa kali, pembunuh bayaran ke arah tertentu tiba-tiba jatuh, dan rute pelarian akan muncul lagi. Suara tembakan terdengar sama bagi yang lain. Bagi Matt, bagaimanapun, dia tahu bahwa itu adalah senjata yang sama yang membunuh para pembunuh itu setiap saat. Seseorang membantunya, tapi yang dia temukan aneh adalah bahwa pemilik asli pistol itu mungkin adalah seorang pembunuh yang telah mengejarnya dan telah menyerangnya beberapa kali. Mengapa dia tiba-tiba berubah sisi? Kelelahan karena berlari, dia tidak punya waktu untuk mengunci pembunuh, pengkhianat, yang sangat jauh ini, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan tujuan orang ini. Dia hanya bisa terus berlari untuk hidupnya. Lukas menggaruk kepalanya. Para pembunuh ini gila. Hanya dalam 10 menit, lebih dari 20 orang telah tiba. Meskipun dia membunuh 5 pembunuh bayaran berturut-turut dan beberapa kali membantu Matt melarikan diri dari perangkap, Matt tetap tidak bisa melarikan diri. Berapa lama sampai orang-orang kita tiba? Tanyanya pada Selina. Selina berkata, mobil patroli terdekat akan memakan waktu 3 menit. Lukas tidak berdaya. Sekarang, 20 penembak profesional mengejar dan mencoba mencegat Matt. Pengacara Matt juga pria biasa. Dia akan terbunuh dalam 1 atau 2 tembakan. Di sisi lain, pembunuh bayaran ini bukanlah sebuah tim. Mereka tersebar ke segala arah dan sangat waspada dan profesional. Tidak mungkin bagi Luke untuk menyingkirkan mereka dengan cepat. Mengapa Anda berlarian tanpa rompi anti peluru? Luke tidak bisa tidak mengutuk pengacara itu dalam hati. Tapi itu tidak terlalu bagus untuk memanggang Matt. Lagi pula, Matt tidak tahu bahwa ada hadiah untuknya. Dia mengira lawannya adalah anggota geng. Luke tidak ingin dia mati, jadi dia hanya bisa menyerah pada gagasan untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Mengambil keputusan, Luke memasukkan pistol ke dalam inventarisnya dan melompat turun. Matt dalam masalah lagi. 5 pembunuh lagi menyerangnya dari semua sisi, dan tembakan sesekali menghancurkan dinding di sekelilingnya. Para pembunuh lebih sering menembak, tetapi mereka telah memblokir semua rute pelarian, jadi Matt hanya bisa bersembunyi di sudut. Para pembunuh itu semakin mendekat. Ruang Matt untuk melarikan diri menyusut dan dia tidak punya banyak waktu. Apa yang harus saya lakukan? Matt berpikir, dan telinganya bekerja sekeras mungkin untuk menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, telinganya berkedut. Tembakan seorang pembunuh di selatan berhenti. Matt mendengar suara tulang patah, lalu suara angin kencang mendekatinya. Matt merasa ngeri. Orang ini bisa terbang. Dia tanpa sadar meninggalkan sudut dan mulai berlari. Bang, 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 bang. Setelah 4 kali tembakan, Matt mendengus dan berguling-guling di tanah, mengutuk dalam hati. Sebuah peluru menembus pahanya dan merobek sepotong daging. Dia sudah sangat beruntung. Pembunuh ini semuanya menggunakan senjata. Jika peluru itu mengenainya, sebuah lubang besar akan segera muncul di paha Matt dan dia akan kehilangan mobilitasnya. Tapi bahaya yang lebih besar datang dari orang yang terbang di atasnya. Selama orang ini ada di sini, Matt tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak terluka. Bahkan Matt tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Apakah dia akan mati di sini? Bang!
Bang, bang, bang. Keempat pembunuh melancarkan serangan putaran kedua yang menyapu Matt. Setelah 2 kali bunyi gedebuk, Matt merasa dirinya terangkat dan bergerak cepat. Dia tercengang. Kedua peluru barusan telah mengenai orang yang telah terbang. Pria itu melindungi Matt dengan tubuhnya, dan 2 peluru lainnya meleset karena pria terbang itu mengambil Matt, membuatnya tidak terluka dalam serangan putaran kedua. Pada akhirnya, Matt bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat bertanya, "Siapa kamu?" Lukas memutar matanya. "Aku mengoperasimu terakhir kali, dan kamu terluka lagi kali ini. Kamu benar-benar idiot." Petik 2. Matt segera mengerti. "Pons." Luke berkata, "Mengapa kamu masih bertanya apakah kamu sudah tahu? Kamu pasti tertembak konyol." Petik 2. Hanya dalam 2 kalimat, mereka menempuh jarak puluhan meter dan menghilang di balik gedung apartemen. Semenit kemudian, Matt mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Terima kasih." Luke berkata, "Tempat ini bau, tapi lebih aman daripada diserang oleh sekelompok orang, kan?" Matt hanya bisa mengangguk. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang indera penciumannya yang tajam. Karena alasan inilah dia jarang merangkak di selokan seperti tikus. Dia lebih suka tinggal di atap daripada merangkak ke selokan. Tidak hanya udara di sana yang bagus, itu membuat pengawasan yang lama dengan pendengarannya lebih mudah. 2 menit kemudian, penyiksaan akhirnya berakhir. Luke menyeretnya keluar dari selokan dan masuk ke sebuah kamar di gedung apartemen. Memasuki ruangan, Luke menemukan kotak P3K dan membuka celana Matt untuk memeriksa luka-lukanya. Bab 933, Pemula, Orang Lemah, Bunker, Terlalu Keren. Peluru itu hanya mengenai paha Matt dan tidak bersarang di kakinya, yang beruntung. Luke dengan cepat membersihkan dan membalut luka Matt. Efek samping dari tindakan efisien seperti itu adalah sangat menyakitkan. Mau tak mau Matt mendengus saat keringat dingin keluar di dahinya. Luke, bagaimanapun, tidak membiarkannya pergi. Saat membersihkan lukanya, dia tidak lupa mengejeknya. "Bagus kalau sekarang sakit. Jika Anda benar-benar mati, Anda tidak akan merasakan sakit lagi. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda masih berani keluar ketika ada hadiah 10 juta untuk Anda. Setidaknya ada 100 pembunuh bayaran di New York menunggu perbendaharaan berjalan seperti Anda muncul." Petik 2. Meskipun Matt meringis kesakitan, perhatiannya masih tertuju pada kata-kata itu. Sebuah karunia. "Saya mendengar bahwa istri Frank DeAmico memberikan hadiah sebagai pembalasan karena Anda dan pasangan Anda membunuh suami dan putranya. Hadiah untuk 5 pria bertopeng, termasuk Anda, adalah 10 juta, jawab Luke. Matt, Lukas berkata, apakah Anda tidak punya sumber? Anda bahkan tidak tahu hal sebesar itu. New York penuh dengan pembunuh bayaran yang menunggumu setiap malam. Matt akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Tapi, aku tidak pernah membunuh siapapun, apalagi punya pasangan. Lukas mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Bagaimanapun, itulah yang mereka katakan tentang karunia. Mengapa Anda tidak menjelaskan kepada istri DeAmico bahwa Anda tidak bersalah dan memintanya untuk membatalkan hadiahnya? Matt, aku akan gila jika melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Setelah berpura-pura tidak tahu, Luke berkata dengan santai, "Saya mendengar bahwa hadiah awal hanya 4 juta dolar, dan targetnya adalah orang yang membunuh ayah dan anak itu. Tetapi sang istri tiba-tiba menambahkan 6 juta dolar pada hari berikutnya, dan mencantumkan Anda, wajah tersenyum, kucing hitam, ayah besar, dan gadis pemalu sebagai target." Pikiran Matt berputar. Apakah kamu mengatakan bahwa seseorang membuatnya memasukkanku ke dalam daftar hadiah? Luke berkata, "Hanya kamu yang tahu ada apa dengan itu. Mungkin Anda diam-diam bekerja sama dengan teman-teman bertopeng Anda untuk membunuh ayah dan anak DeAmico." Setelah keheningan singkat, Matt menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya teman, dan aku tidak mengenal mereka." Lukas mengangguk. "Saya berpikir sebanyak itu. Dia memakai topeng, tetapi Anda memakai penutup kepala dari kain. Dia kebal, dan Anda mudah terluka. Saya pikir teman Anda tidak akan terlalu pelit untuk tidak memberi Anda alat pelindung apapun." Petik 2. Matt tersenyum pahit. "Bahkan dengan armor seperti itu, aku tidak bisa menggunakannya. Itu akan mempengaruhi gerakanku. Kalau tidak, akan mudah untuk mendapatkan rompi anti peluru." Lukas mendengus. "Intinya adalah kamu miskin. Tahukah Anda bahwa beberapa bahan berkualitas tinggi dapat menjadi anti peluru dan tidak akan memengaruhi gerakan Anda? Meskipun, 100.000 dolar untuk satu set tidak murah." Petik 2. Matt, sekarang dia tahu ini, di mana dia bisa membeli pakaian yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi ini.
Luke selesai pada saat itu. Dia dengan santai melemparkan semua bagian dan bobs ke dalam kotak P3K dan berkata, ini adalah rumah persembunyian saya. Anda dapat beristirahat di sini. Anda bisa pergi ketika Anda siap. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan telepon prabayar dan meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Simpan ponsel ini untukmu. Aku akan menghubungimu dalam 2 hari. Matt, terima kasih. Lukas melambaikan tangannya. Jangan terburu-buru untuk keluar. Para pembunuh itu sudah gila. Jika Anda tidak ingin mereka mengambil tubuh Anda untuk uang, Anda harus istirahat. Matt berkata, tapi masalah ini masih perlu diselesaikan, kan? Daredevil masih harus melindungi Clinton, dan mustahil baginya untuk bersembunyi selamanya. Lukas tertawa. Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang baik di New York? Apakah teman-teman Anda yang bertopeng itu tuli dan bisu, dan tidak tahu cara mengintip? Karena ini bukan urusanmu, apakah menurutmu mereka tidak akan menghadapinya? Saat dia berbicara, dia menamparkan luka Matt, dan pria itu mengerang kesakitan. Anak muda, kamu tidak boleh terlalu gegabah ketika berbuat baik. Belajarlah dari teman-temanmu yang bertopeng. Mengatakan itu, dia berjalan keluar pintu dengan kotak P3K. Matt memperhatikannya pergi dan santai. Adapun teman-teman bertopeng itu, dia tidak ingin berdebat tentang mereka. Dia tahu bahwa Puncer sengaja menggunakan mereka untuk mengejeknya. Dia telah disalahkan atas apapun yang mereka lakukan. Yang lebih disayangkan adalah dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah menjadi kambing hitam. Dia telah menabrak perangkap pembunuh bayaran dan hampir mati. Dia benar-benar perlu merenungkannya. Jika dia sedikit lebih berhati-hati dan bertanya-tanya terlebih dahulu, dia tidak akan diserang tanpa peringatan. Lain kali, dia pasti akan mencari informan terlebih dahulu dan bertanya tentang situasinya sebelum dia muncul. Berbaring sendirian di ruang aman, pengacara Matt merenungkan kesalahannya, sementara Luke kembali ke medan perang melalui selokan. Ketika dia keluar dari selokan, dia mengganti pakaiannya kembali dan masuk ke mobil menunggu di pintu masuk gang. Garis depan kami telah tiba. Para pembunuh itu mundur, kata Selina sambil pindah ke kursi penumpang. Luke bersenandung sebagai tanggapan. Apa yang Dustin katakan? Dia bilang dia sudah menelepon. Kita bisa lapor besok, kata Selina. Lega, Luke menginjak gas dan kembali ke lab. Ketika dia sampai di rumah, dia menyimpan rekaman video dari drone di database, dan juga meminta Little Snell memindai tumpukan informasi yang diberikan bartender WASL kepadanya. Setelah dia keluar dari kamar mandi, siput kecil melaporkan kabar baik. Tuan, 7 profil yang Anda berikan kepada saya cocok dengan target dari rekaman drone. 4 dari mereka ditandai, pemula, 2, lemah, dan 1, bunker. Lukas tidak berdaya. Ini adalah metode klasifikasi asli yang digunakan oleh Musang. Mungkin menggunakan istilah ini membuat bartender merasa dia keren. Biar aku lihat siapa bunkernya, katanya santai. Little Snell segera menarik layar virtual. Lukas tertawa. Orang ini adalah pembunuh bayaran yang menghindari tembakan rangkap tiganya. Dia memang memiliki keahlian menembak profesional, dan dia jelas jauh lebih baik daripada yang lain. Tentu saja, Luke telah meninju pemain bunker ini di bagian belakang kepala, dan pria itu sekarang kedinginan. Membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri, dia duduk kembali di sofa di ruang tamu. Cari tahu siapa pembunuh bayaran yang muncul malam ini. Juga, tunjukkan file pada 6 pemula dan lemah. Petik 2. Melihat deskripsi pembunuh bayaran di paket info WASL, dan membandingkannya dengan rekaman drone, Luke pada dasarnya mengerti apa arti label WASL. Hitman yang dicap sebagai pemula entah itu pemula atau tidak memiliki prestasi apapun. Para pembunuh bayaran yang dicap sebagai orang lemah telah berkecimpung dalam bisnis ini untuk sementara waktu, tetapi belum menyelesaikan tugas yang cukup atau mereka tidak siap untuk memulai. Adapun pembunuh bayaran yang dicap sebagai bunker, mereka mungkin veteran atau bahkan tokoh terkenal. Namun, dalam daftar yang diberikan Musang kepadanya, Luke tidak menemukan pembunuh bayaran dari persaudaraan, termasuk Tuan X, yang sudah mati, atau orang biasa dari pabrik tekstil. Bab 934, Negosiasi Norman. Dia tidak tahu apakah itu karena tak seorang pun dari persaudaraan menghasilkan uang di Continental Hotel, atau karena WASL memiliki kecerdasan yang terbatas. Lagi pula, pembunuh terkenal dari persaudaraan bahkan lebih dari bunker daripada orang yang baru saja dibunuh Luke, kecuali WASL memiliki peringkat yang lebih tinggi untuk mereka. Pada saat itu, Selina keluar dari kamar mandi dan duduk di sofa. Melihat informasi di layar virtual, dia bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Luke berkata, pertama-tama,
Musang memberiku beberapa informasi berguna, jadi aku tidak akan mengurusnya untuk saat ini. Kedua, infonya semua tentang sampah biasa, bernilai paling banyak $10.000, jadi saya akan merawatnya. Petik 2. Selina tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu harus berurusan dengannya? Luke menyesap tehnya. Karena saya memberinya $20.000 tanpa ragu-ragu. Jika saya tidak ingin dia memberi saya lebih banyak informasi busuk lain kali dengan harga yang lebih tinggi, saya harus meninggalkan kesan yang lebih dalam padanya. Dia jauh lebih tak tahu malu daripada Wade. Selin terkejut. Lebih tak tahu malu dari Wade. Tidak mungkin. Luke berkata, oke, itu hanya untuk pekerjaan. Wade mengambil uangnya, dan setidaknya dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Sebagai perantara, Weasel tidak terlalu sadar diri. Selina ingat bagaimana Wade melindungi saudara perempuan Cohen di perahu motor. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia tidak tahu malu, dia memiliki etika kerja profesional. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Dia bertanya. Luke berkata, pergilah bekerja, selidiki kasus, makan dan minum. Kita harus memberi orang-orang ini waktu untuk muncul. Daredevil kebetulan melompat keluar. Saya yakin mereka sangat bersemangat. Selin setuju. Big Daddy dan Hit Girl sedang berlibur. Luke sudah memberitahu mereka tentang karunia itu, dan menyuruh mereka untuk istirahat selama beberapa bulan. Selina dan Luke telah menunggu untuk menangkap dalang besar di balik segalanya, tetapi dia tidak muncul dalam 2 hari terakhir. Dari 5 target, hanya Daredevil, yang telah pulih dari luka-lukanya, yang keluar setelah bounty dikeluarkan. Dalam 2 atau 3 hari, pembunuh bayaran ini hanya akan menjadi lebih aktif dalam mencari target mereka, dan tidak akan pergi. Bahkan, jika Matt tidak muncul, Luke akan menunjukkan wajahnya dalam beberapa hari ke depan dan kemudian mundur dengan cepat, sebagai motivasi lanjutan untuk para pembunuh bayaran. Sekarang pengacara Matt telah melompat keluar dan tertembak, tentu saja tidak perlu mengambil langkah ini. Setelah mengobrol, yang satu pergi bekerja dan yang lainnya pergi berlatih. Tidak lama sebelumnya, ketika Matt sedang diburu oleh para pembunuh bayaran, seseorang sedang menelepon di sebuah gedung apartemen di Harlem. Stan, mereka bilang ada yang salah dengan barang yang kemarin. Mereka ingin berbicara langsung denganmu. Apa yang harus dibicarakan? Jika mereka ingin membeli, belilah. Jika tidak, mereka bisa tersesat. Norman Stansfield mengobrak-abrik tempatnya saat dia berbicara. Di mana rekaman Beethovenku? Orang di ujung telepon tersenyum pahit. Stan, kamu harus datang. Jika tidak, mereka akan mengambil 10% dari stok kami untuk menebus apa yang kami hilangkan terakhir kali. Petik 2. Sudah berapa lama sejak kesepakatan terakhir? Norman berhenti sejenak. Uang untuk barang, itu aturannya. Malky, beritahu mereka bahwa jika mereka tidak ingin mati, serahkan saja uangnya dengan tenang. Di ujung telepon, Malky menatap anggota geng yang sudah memegang senjata mereka. Merasa pahit, dia menutupi gagang telepon dan berkata, dia kurang tidur. Dia marah ketika dia bangun. Santai. Setelah nyaris menenangkan para pengedar narkoba, Malky berjalan ke sudut ruangan, melepaskan tangannya dari gagang telepon, dan berkata dengan suara rendah, Norman, urusan dalam negeri sudah memberitahu kami bahwa mereka akan menyelidiki kami. Kami tidak dapat menyebabkan masalah lagi sekarang. Kalau tidak, kita semua sudah selesai. Petik 2. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, dengarkan aku. Datang dan selesaikan masalah ini. Kemudian, Anda dapat mengambil cuti beberapa hari. Itu akan baik untuk semua orang. Norman, yang kesakitan karena luka tembak di lengannya, hendak mengutuk, tetapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, orang-orang ini semakin tidak patuh. Dia harus pergi dan melihatnya. Jika mereka terus berbicara, dia akan membunuh mereka seperti si gendut pendek itu, Lando. Dengan pemikiran itu, dia santai. Membunuh mereka akan baik. Itu akan sederhana dan mudah. Bagaimanapun, ini bukan satu-satunya tempat yang bisa memproduksi barang. Memikirkan itu, Norman mengeluarkan senjatanya dan pergi ke Harlem. 20 menit kemudian, dia memasuki sebuah ruangan di lantai bawah sebuah gedung apartemen. Salah satu penjahat ingin menggeledahnya, tetapi Norman meraih jarinya dan memutarnya. Ini baju baruku. Nyah. Ada celah, dan penjahat itu menjerit dan mundur 2 langkah. Semua orang mengerutkan kening. Tetapi setelah keheningan singkat, pemimpin itu melambaikan tangannya, dan keempat bawahannya meletakkan senjata mereka. Norman mendekatinya. Baiklah, Guzman. Aku di sini. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Guzman berkata dengan dingin, Norman, kami mendengar bahwa Anda membunuh keluarga Lando.
Norman tersenyum sedikit gila. Mengapa? Anda ingin membalaskan dendamnya? Petik 2. Guzman menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita berapa kali dia mati. Tetapi saya mendengar bahwa itu karena dia menelan barang-barang Anda sehingga dia tidak beruntung. Apakah itu benar? Norman berkata, ya, tapi saya tidak membunuh seluruh keluarganya. Putrinya kebetulan sedang pergi, dan saya tidak bisa membunuhnya. Guzman tidak terlihat senang. Lando membuat kesepakatan denganmu, tetapi pada akhirnya, dia menelan barang-barangmu, dan kemurnian 99% yang kami inginkan berubah menjadi 90%. Norman, tidakkah menurutmu itu sedikit kebetulan? Norman masih memiliki senyum aneh di wajahnya ketika dia berkata, uang untuk barang-barang, dan rekening diselesaikan di tempat. Itulah aturannya. Saya menjual beberapa ton barang setiap tahun. Tidak ada yang pernah berani bermain trik dengan saya. Berapa kali Anda membeli barang dari saya? Apakah kamu tidak mengerti logika itu? Guzman menggertakkan giginya. Norman, kami sudah berbisnis selama 7-8 tahun. Saya tidak memeriksanya satu persatu karena saya percaya Anda. Apa kau akan menipuku seperti ini? Norman berkata, mungkin Anda mendengar berita itu dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras uang dari saya. Anda mengatakannya sendiri, saya tidak pernah menipu Anda. Mengapa saya menipu Anda kali ini? Petik 2. Guzman berkata, Norman, jangan main-main denganku. Terakhir kali, itu 10 kilogram, dan Anda menukar saya 10%. Saya harus mendapatkan 1 kilogram ekstra hari ini, atau tidak ada negosiasi. Norman memiringkan kepalanya dan menatapnya. Apakah kamu ingin mati seperti Lando? Wajah Guzman menjadi gelap. Apakah kamu mengancamku? Norman mendengus. Aku bisa menghancurkan sekelompok pengedar narkoba sepertimu dengan satu kaki. Aku hanya memberitahumu sebuah fakta. Jika Anda tidak ingin mati, diam. Apakah Anda tahu berapa banyak pengedar narkoba yang saya bunuh? Fleck yang lumpuh itu, Joyce yang botak itu, dan Colt yang palu godam itu, aku membunuh seluruh keluarga mereka. Lihat, aku masih hidup. Guzman gemetar. Dia tidak takut, tapi marah. Botak yang dibicarakan Norman, Joyce, adalah sepupunya. Seluruh keluarganya telah meninggal. Guzman selalu berpikir bahwa musuhlah yang melakukan semacam balas dendam pada sepupunya. Karena bencana telah menimpa seluruh keluarga, kebanyakan orang mengira itu adalah ulah anggota geng, tetapi ternyata itu adalah Norman. Bab 935, Tembakan Peledak, dan Satu-satunya Kehidupan. Berpikir cepat, Guzman bimbang antara membunuh Norman dan menyelamatkan bisnisnya. Semua 5 anggota tim Norman ada di sini. Jika dia ingin mengambil tindakan, dia harus membunuh kelima agen Dea. Dia tidak mampu membalas dendam Dea. Melihat ekspresinya, Norman tersenyum. Dia tanpa tergesa-gesa mengeluarkan sebuah kotak logam yang sepertiga ukuran telapak tangan dari saku dadanya. Dia menggoyangkannya di samping telinganya dan mendengarkan sedikit bunyi berderak. Membuka kotak itu, dia mengeluarkan salah satu dari 7 atau 8 kapsul yang ada di dalamnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan memutar bahunya. Wajahnya memerah, dan rasa sakit di lengan kirinya berangsur-angsur memudar. Dia menunduk dan menatap Guzman. Beri aku uang, atau aku akan menemukan seseorang untuk membunuh kalian semua. Kemarahan Guzman yang awalnya hampir diredam meledak. Anda. Tiba-tiba, serangkaian sirene berbunyi, dan mereka dengan cepat mendekatinya. Tertegun, semua orang melihat keluar jendela. Guzman membanting meja dan berdiri. Norman, apakah kamu menjualku? Tertegun sejenak, Norman tersenyum menghina. Bodoh sekali. Salah satu antek Guzman hanya bisa berbisik di telinganya, bos, dia tidak akan memanggil polisi jika dia bermain kotor. Kepala Guzman yang panas sedikit tenang, dan dia merasa telah bereaksi berlebihan. Pada saat itu, Norman berkata lagi, lupakan saja. Orang bodoh sepertimu harus mati secepat mungkin. Aku akan mengirim seseorang ke tempatmu besok untuk membunuhmu dan kedua putrimu. Guzman akhirnya tidak bisa menahan amarahnya lagi. Suara di kepalanya tiba-tiba menjadi lebih keras. Dia meraung, cek kamu. Pergi ke neraka, bunuh dia. Dengan teriakan, Guzman menarik pistolnya dan menembak Malky. Malky, yang menoleh untuk membujuk bosnya, Norman, untuk berhenti memprovokasi pihak lain, tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia pingsan. Ledakan Guzman yang tiba-tiba membuat semua orang lengah, semua kecuali Norman. Dia sepertinya telah melihat semuanya. Dengan senyum aneh, dia tiba-tiba menarik revolver yang ada di pinggangnya.
6 tembakan dilepaskan ke arah Gusman. Gusman yang pertama kali menembak Malky, terlambat satu langkah. Dia hanya sempat menembak perut Norman sebelum keduanya ambruk. Bentrokan antara kedua bos itu seperti pertarungan di film koboi barat, memukau kedua belah pihak selama hampir setengah detik. Kemudian, semua orang mengutuk dan meraih senjata mereka. Bang, 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 Suara tembakan dan jeritan terdengar, dan bau mesiu memenuhi ruangan. 10 detik kemudian, semua orang di ruangan itu pingsan. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Baik anggota geng dan agen Dea berkedut dan mengerang lemah. Hanya satu orang yang perlahan bangkit. Melihat orang-orang yang tergeletak di sekitarnya, Norman tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sialan, kalian semua pantas mati. Setelah mengatakan itu, dia terhuyung dan bersandar ke dinding. Milikku, semua ini milikku. Uang dan barang adalah milikku. Hahaha. Beberapa saat yang lalu, barisan mobil patroli sedang bergegas menuju baku tembak di distrik atas. Seseorang di dalam mobil di depan berteriak melalui komunikasi, "Kamu tidak perlu menjemputku, aku mengacaukan tumpangan." Mengatakan itu, dia melihat petugas patroli di kursi belakang yang memiliki senyum pahit di wajahnya. "Maaf teman, mobil saya baru saja mogok dan sedang di bengkel." Apa yang bisa dikatakan petugas patroli? Dia tahu pria di kursi penumpang depan. Banyak petugas polisi New York telah mendengar tentang dia, dan petugas patroli ini tidak terkecuali. Pria itu bahkan membuatnya terlibat. Petugas itu berkata, "Panggil saja saya Kenny, Sersan John McClane." John berkata, "Oke, Kenny. Ketika kita sampai di sana, mencari tempat untuk bersembunyi. Jangan bodoh dan berdiri di tengah jalan, mengerti?" Kenny berkata, "Kami telah belajar bagaimana menghadapi baku tembak skala besar, Sersan McClane." Ekspresi John tidak berubah saat dia melengkungkan bibirnya. "Lalu berapa kali kamu ditembak? Apakah Anda tahu berapa banyak tembakan yang bisa diambil seseorang tanpa mati?" Petik 2. Kenny, "Oke, aku akan bersembunyi." Begitu dia mengatakan itu, mereka mendengar suara tembakan. John tanpa sadar melihat ke kiri dan mengangkat tangannya. Ada baku tembak di sini. Di belakang gedung apartemen itu. Petugas patroli yang sedang mengemudi langsung memutar setir dan menyerbu ke pinggir jalan. Dia mengemudi di sekitar gedung apartemen, dan 3 mobil polisi di belakangnya mengikuti. 10 menit kemudian, John berjalan keluar dari apartemen dengan ekspresi bingung. Menyentuh kamera kecil di dadanya, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. "Bos, saya punya sedikit masalah di sini." Dustin dengan enggan mengalihkan pandangannya dari Jennifer. Berbicara. Tidak mudah baginya untuk menemukan kesempatan untuk bermalas-malasan di malam hari. "John, sialan." Pengacara Jennifer tersenyum dan mencubit wajahnya, sebelum dia berjalan ke kamar mandi. Melihat langkahnya yang goyah, Dustin menelan ludah dan jantungnya yang biasanya stabil berdetak kencang. Namun ada kabar buruk di telinganya, yang membuat jantungnya berdebar kencang. "Saya menemukan banyak mayat di sini. 4 agen Dea, 6 tersangka pengedar narkoba, dan 1 agen senior Dea bernama Norman Stansfield." Apa yang sedang terjadi? Perhatian Dustin segera beralih dari celah di pintu kamar mandi dan Jennifer. John melihat sekeliling sebelum dia berbicara dengan cepat dengan suara rendah. Mendengarkan laporan John, Dustin turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Beberapa menit kemudian, Dustin menakuti Jennifer, yang melemparkan shower gel ke arahnya. Dia memberinya ciuman dan mengatakan bahwa dia memiliki kasus untuk diurus sebelum dia berlari keluar dari apartemen. Jennifer tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu pekerjaan. Tentu saja, dia tidak menyalahkan Dustin. Ini bukan pertama kalinya Dustin kehabisan tenaga di tengah jalan. Menyabuni gel mandi lagi, dia bergumam sambil berpikir, apa yang terjadi kali ini? Aku ingin tahu apakah kita akan mendapatkannya. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Apa yang aku pikirkan? Wanita Reyes itu tidak akan membiarkanku mendapatkan kasus besar dengan mudah, kecuali dia ingin aku yang disalahkan. Malam itu, NYPD dalam kekacauan, tetapi Luke dan Selina sudah bermimpi indah. Di pagi hari, Dustin memanggil Luke ke kantor polisi. Bab 935, tembakan peledak, dan satu-satunya kehidupan. Berpikir cepat, Gusman bimbang antara membunuh Norman dan menyelamatkan bisnisnya. Semua 5 anggota tim Norman ada di sini. Jika dia ingin mengambil tindakan, dia harus membunuh kelima agen Dea. Dia tidak mampu membalas dendam Dea.
Melihat ekspresinya, Norman tersenyum. Dia tanpa tergesa-gesa mengeluarkan sebuah kotak logam yang sepertiga ukuran telapak tangan dari saku dadanya. Dia menggoyangkannya di samping telinganya dan mendengarkan sedikit bunyi berderak. Membuka kotak itu, dia mengeluarkan salah satu dari 7 atau 8 kapsul yang ada di dalamnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan memutar bahunya. Wajahnya memerah, dan rasa sakit di lengan kirinya berangsur-angsur memudar. Dia menunduk dan menatap Guzman. Beri aku uang, atau aku akan menemukan seseorang untuk membunuh kalian semua. Kemarahan Guzman yang awalnya hampir diredam meledak. Anda. Tiba-tiba, serangkaian sirene berbunyi, dan mereka dengan cepat mendekatinya. Tertegun, semua orang melihat keluar jendela. Guzman membanting meja dan berdiri. Norman, apakah kamu menjualku? Tertegun sejenak, Norman tersenyum menghina. Bodoh sekali. Salah satu antek Guzman hanya bisa berbisik di telinganya, "Bos, dia tidak akan memanggil polisi jika dia bermain kotor." Kepala Guzman yang panas sedikit tenang, dan dia merasa telah bereaksi berlebihan. Pada saat itu, Norman berkata lagi, "Lupakan saja. Orang bodoh sepertimu harus mati secepat mungkin. Aku akan mengirim seseorang ke tempatmu besok untuk membunuhmu dan kedua putrimu." Guzman akhirnya tidak bisa menahan amarahnya lagi. Suara di kepalanya tiba-tiba menjadi lebih keras. Dia meraung, cek kamu. Pergi ke neraka. Bunuh dia." Dengan teriakan, Guzman menarik pistolnya dan menembak Malky. Malky, yang menoleh untuk membujuk bosnya, Norman, untuk berhenti memprovokasi pihak lain, tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia pingsan. Ledakan Guzman yang tiba-tiba membuat semua orang lengah, semua kecuali Norman. Dia sepertinya telah melihat semuanya. Dengan senyum aneh, dia tiba-tiba menarik revolver yang ada di pinggangnya. 6 tembakan dilepaskan ke arah Guzman. Guzman yang pertama kali menembak Malky, terlambat 1 langkah. Dia hanya sempat menembak perut Norman sebelum keduanya ambruk. Bentrokan antara kedua bos itu seperti pertarungan di film koboi barat, memukau kedua belah pihak selama hampir setengah detik. Kemudian, semua orang mengutuk dan meraih senjata mereka. Bang, 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 suara tembakan dan jeritan terdengar, dan bau mesiu memenuhi ruangan. 10 detik kemudian, semua orang di ruangan itu pingsan. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Baik anggota geng dan agen Dea berkedut dan mengerang lemah. Hanya satu orang yang perlahan bangkit. Melihat orang-orang yang tergeletak di sekitarnya, Norman tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Sialan, kalian semua pantas mati." Setelah mengatakan itu, dia terhuyung dan bersandar ke dinding. "Milikku, semua ini milikku. Uang dan barang adalah milikku. Hahaha." Beberapa saat yang lalu, barisan mobil patroli sedang bergegas menuju baku tembak di distrik atas. Seseorang di dalam mobil di depan berteriak melalui komunikasi, "Kamu tidak perlu menjemputku, aku mengacaukan tumpangan." Mengatakan itu, dia melihat petugas patroli di kursi belakang yang memiliki senyum pahit di wajahnya. "Maaf teman, mobil saya baru saja mogok dan sedang di bengkel." Apa yang bisa dikatakan petugas patroli? Dia tahu pria di kursi penumpang depan. Banyak petugas polisi New York telah mendengar tentang dia, dan petugas patroli ini tidak terkecuali. Pria itu bahkan membuatnya terlibat. Petugas itu berkata, "Panggil saja saya Kenny, Sersan John McClane." John berkata, "Oke, Kenny. Ketika kita sampai di sana, mencari tempat untuk bersembunyi. Jangan bodoh dan berdiri di tengah jalan, mengerti?" Kenny berkata, "Kami telah belajar bagaimana menghadapi baku tembak skala besar, Sersan McClane." Ekspresi John tidak berubah saat dia melengkungkan bibirnya. "Lalu berapa kali kamu ditembak? Apakah Anda tahu berapa banyak tembakan yang bisa diambil seseorang tanpa mati?" Petik 2. Kenny, "Oke, aku akan bersembunyi." Begitu dia mengatakan itu, mereka mendengar suara tembakan. John tanpa sadar melihat ke kiri dan mengangkat tangannya. Ada baku tembak di sini. Di belakang gedung apartemen itu. Petugas patroli yang sedang mengemudi langsung memutar setir dan menyerbu ke pinggir jalan. Dia mengemudi di sekitar gedung apartemen, dan 3 mobil polisi di belakangnya mengikuti. 10 menit kemudian, John berjalan keluar dari apartemen dengan ekspresi bingung. Menyentuh kamera kecil di dadanya, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. "Bos, saya punya sedikit masalah di sini." Dustin dengan enggan mengalihkan pandangannya dari Jennifer. Berbicara.
Tidak mudah baginya untuk menemukan kesempatan untuk bermalas-malasan di malam hari. John, sialan. Pengacara Jennifer tersenyum dan mencubit wajahnya, sebelum dia berjalan ke kamar mandi. Melihat langkahnya yang goyah, Dustin menelan ludah dan jantungnya yang biasanya stabil berdetak kencang. Namun ada kabar buruk di telinganya, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Saya menemukan banyak mayat di sini. 4 agen DEA, 6 tersangka pengedar narkoba, dan 1 agen senior DEA bernama Norman Stansfield. Apa yang sedang terjadi? Perhatian Dustin segera beralih dari celah di pintu kamar mandi dan Jennifer. John melihat sekeliling sebelum dia berbicara dengan cepat dengan suara rendah. Mendengarkan laporan John, Dustin turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Beberapa menit kemudian, Dustin menakuti Jennifer, yang melemparkan shower gel ke arahnya. Dia memberinya ciuman dan mengatakan bahwa dia memiliki kasus untuk diurus sebelum dia berlari keluar dari apartemen. Jennifer tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu pekerjaan. Tentu saja, dia tidak menyalahkan Dustin. Ini bukan pertama kalinya Dustin kehabisan tenaga di tengah jalan. Menyabuni gel mandi lagi, dia bergumam sambil berpikir, apa yang terjadi kali ini? Aku ingin tahu apakah kita akan mendapatkannya. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Apa yang aku pikirkan? Wanita Reyes itu tidak akan membiarkanku mendapatkan kasus besar dengan mudah, kecuali dia ingin aku yang disalahkan. Malam itu, NYPD dalam kekacauan, tetapi Luke dan Selina sudah bermimpi indah. Di pagi hari, Dustin memanggil Luke ke kantor polisi. Bab 936, ingatlah untuk memberi bos besar manfaat. Melihat kacamata hitam Luke yang keren dan baru, Dustin melihat keluar jendela. Cahayanya terang, tapi tidak banyak sinar matahari di luar. Kacamata hitammu tidak buruk. Apakah Anda baru saja membelinya? Dia bertanya dengan santai. Luke berkata, tiba-tiba aku merasa ingin beralih ke kacamata yang lebih dingin. Dustin berkata, baiklah, mari kita mulai bisnis. Apakah Anda ingat Norman dari DEA? Saya memberinya kunjungan, khusus, malam sebelumnya. Bagaimana saya bisa lupa? Luke bergumam dalam hati sebelum dia mengangguk. Agen senior yang tampak gila itu. Dustin menghela nafas. John menangkap Norman tadi malam. Ada sekelompok pengedar narkoba dan beberapa agen dari tim Norman di TKP. Semuanya tewas, dan hanya Norman yang terluka parah. Lukas terkejut. Dia itu galak. Dustin tersenyum mengejek. Mereka memang ganas. Mereka mendapat berita itu dengan sangat cepat dan membawa Norman pergi. Luke berkata, kalau begitu, ini tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Dustin melihat keluar kantor untuk memastikan tidak ada orang yang berdiri di sana, sebelum dia berkata dengan suara rendah, tapi John memberiku kamera dengan rekaman kesepakatan Norman dengan pengedar narkoba, dan bagaimana semuanya berubah ke selatan. Kenapa ada hal seperti itu? Luke berseru pelan karena terkejut, tapi dia terkekeh dalam hati. Kamera digital itu tidak murah, biayanya hampir $1.000. Dustin mengangguk kecil. John menemukannya di tempat kejadian. Saya menduga bahwa pengedar narkoba ingin menangkap transaksi untuk memeras Norman. Siapa yang mengira negosiasi akan gagal, dan hal ini akan jatuh ke tangan kita? Luke berpikir sejenak dan bertanya, bos, apa yang kamu pikirkan? Dustin menjatuhkan penanya dan melonggarkan dasinya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, saya tidak tahu harus berbuat apa. John benar-benar tahu bagaimana membuat masalah bagi saya. Dia baru saja menaiki mobil patroli setelah pulang kerja, dan pada akhirnya menjatuhkan kentang panas ini ke pangkuanku. Berbagai pikiran melintas di benak Luke. Bos, kamu keluar untuk mendapatkan Norman. Dustin melihat keluar kantor lagi sebelum dia berkata, saya meminta seseorang untuk menyelidiki Norman kemarin. Dia memiliki seseorang yang tinggi di DEA di New York. Kalau tidak, posisinya di DEA tidak akan begitu stabil mengingat berapa banyak jari yang dia miliki di PAI. Lukas mengusap dahinya. Sangat merepotkan. Kalau begitu, mari kita buang rekamannya. Dustin bertanya, kepada siapa? Lukas tertawa. Sebagai pujian, kita pasti harus memikirkan bos besar kita. Mata Dustin berkedip dan dia terdiam. Itu sebenarnya niatnya, hanya saja dia sedikit enggan. Dalam video tersebut, Norman secara pribadi mengaku telah menjual beberapa ton obat-obatan terlarang setiap tahun. Norman telah menjadi agen senior selama 5 tahun. Jika mereka benar-benar menyelidiki kasus ini, mereka pasti akan dapat menangkap ikan besar. Tapi itulah tepatnya mengapa Dustin berhati-hati. Norman adalah alat dari beberapa orang besar di DEA New York.
Dia menjual beberapa ton obat-obatan terlarang setiap tahun, orang besar itu pasti tidak punya otak jika dia tidak mengetahuinya. Orang yang tidak berotak tidak bisa menjadi orang besar di New York. Juga, Norman telah menjual begitu banyak obat-obatan terlarang. Kemana uang itu pergi? Norman sendiri tidak akan bisa makan kue sebesar itu, satu-satunya orang yang bisa memakannya adalah orang besar itu. Atau lebih tepatnya, sekelompok orang yang diwakili oleh Big Shot. Karena orang-orang ini berani berurusan dengan pengedar narkoba begitu lama, tidak akan sulit bagi pengedar narkoba untuk menemukan beberapa bawahan yang tidak takut mati untuk menyingkirkan siapapun yang ingin mengekspos mereka, dan itu pasti tidak akan melibatkan ini, rakyat. Oleh karena itu, video tersebut hanya dapat diberikan kepada Bos Luke, wakil komisaris pertama NYPD, Brad. Hanya jagoan ini yang bisa menahan tekanan dari Dea. Berpikir sejenak, Dustin menghela nafas tak berdaya. Itu satu-satunya cara. Dia ambisius dan juga memiliki sikap yang benar. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Sayangnya, dia tidak bisa. Brad tidak akan mendukungnya membuka kasus tingkat tinggi seperti itu. Bos Dustin lebih seperti makhluk metodis, dalam menghadapi masalah sebesar itu, dia hanya akan mempertimbangkan manfaatnya. Keadilan. Apa itu tadi? Bisakah Anda memakannya? Dengan kata lain, Dustin tidak bisa menyelidiki kasusnya sendiri, dan harus meminta bantuan bawahannya. Itu adalah kasus yang sangat serius, dan dia harus menggunakan orang-orang setianya sendiri. Tetapi jika musuh membalas, bawahannya pasti akan terlibat. Dia memiliki keberanian untuk mengambil risiko sendiri, dan Luke serta Selina mungkin tidak akan takut. Tapi bagaimana dengan Elsa dan Elizabeth? Yang satu sudah akrab selama bertahun-tahun, dan tidak mudah baginya untuk beralih ke posisi administratif. Tidak akan sulit baginya untuk dipromosikan menjadi kapten sebelum dia berusia 40 tahun. Yang lain masih muda dan cakap, dan mungkin menjadi versi yang lebih baik dari Elsa di masa depan. Dia tidak bisa menyeret semua bawahan lamanya ke selokan hanya karena dia punya pikirannya sendiri. Setelah mencari pendapat dari Luke, bawahan yang paling dia hargai, Dustin menyerah. Jika dia benar-benar menyelidiki masalah ini, beberapa bencana mungkin membunuh yang lain bahkan sebelum 2 hari berlalu. Hanya Luke dan Selina yang memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri jika mereka menangani kasus ini. Tapi menilai dari sikap Luke, Dustin tahu bahwa dia tidak berniat menyelidiki. Dustin tidak berpikir bahwa Luke adalah seorang pengecut. Dia bukanlah keluarga Ellsworth, itu adalah salah satu organisasi paling kejam di Amerika. Dibandingkan dengan keluarga Ellsworth, yang menggunakan metode politik, dia lebih baik dalam menangani masalah dengan tangan mereka sendiri. Demi kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan beberapa ton narkoba ini, dia tak segan-segan menggunakan cara ini. Mengambil keputusan, Dustin segera mengusir Luke. Setelah mereka meninggalkan departemen kepolisian, Luke dan Selina berpisah. Selina dan Gold Nugget pergi. Dia pergi berbelanja. Dia baru saja istirahat sejak dia datang ke New York. Karena Luke dengan jelas mengatakan bahwa dia ingin beristirahat selama beberapa hari, dia memilih untuk istirahat. Luke, di sisi lain, akan naik taksi kembali ke tempatnya di Clinton untuk melihat apakah pengacara Matt sedang bekerja hari ini. Dia beruntung hari ini. Sebuah taksi kebetulan berhenti di sebelah jalan untuk penumpangnya keluar. Melihat pria berjas yang muntah di tanah, Luke membuka pintu dan masuk. Dia berkata sambil tersenyum, area Clinton. Juga, tolong jaga pesawat ini di bawah 50 km per jam. Petik 2. Pengemudi di kursi depan menoleh. Hei, pergi ke Hell's Kitchen itu ekstra, wow, siapa ini? Ya dewa, apa aku berhalusinasi? Nak, cepat dan beritahu aku jika itu masalahnya. Petik 2. Mendengarkan kata-kata yang terburu-buru dan jelas dalam nada nyanyian itu, Luke mengeluarkan $100. Oke, aku akan membayarmu 100 untuk ongkosnya dulu. Sopir itu tertawa dan memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Saat dia pergi, dia tidak lupa mengatakan, itu pasti kamu dari seberapa murah hati kamu. Saya telah mengendarai taksi begitu lama, dan mereka yang dermawan tidak semudah Anda, sementara mereka yang muda tidak dermawan seperti Anda. Lebih penting lagi, tidak ada yang setampan kamu. Bab 937, dapur neraka dibuka kembali, dan mengawasi bahan-bahannya. Luke merasa geli. Lama tidak bertemu, Belle. Bagaimana kabarmu tahun ini? Pengemudinya adalah Belle, ratu balap yang dia temui saat pertama kali datang ke New York. Luke telah menggunakan elementary driving miliknya selama ini, yang sangat cocok untuk mengejar kota. Belle juga senang.
Tidak buruk. Apakah Anda di sini dalam perjalanan bisnis lagi? Petik 2. Saat dia berbicara, dia terus menatapnya di kaca spion. Untungnya, Luke meminta kecepatan tidak lebih dari 50 km per jam, yang seperti mengendarai mobil mainan untuk Bell. Luke tersenyum lagi dan mengeluarkan nomor pribadi keduanya. Sambil meletakkan kartu itu di baki uang, dia berkata, "Saya telah dipindahkan ke NYPD. Kau bisa menghubungiku jika kau butuh sesuatu." Bell berseru, "Ya dewa, kamu pindah ke New York. Kapan itu? Mengapa Anda tidak menghubungi saya? Aku tidak mengganti nomorku." Luke dengan cepat memotongnya. "Itu terjadi belum lama ini. Saya baru saja menetap. Bahkan belum beberapa hari sejak saya mulai bekerja." Petik 2. Bell berhenti mengomel. Pekerjaan selalu menjadi hal yang paling penting. Mengapa dia memiliki kesan yang baik tentang Luke? Itu semua karena dia masih muda, tampan, dan murah hati. Mereka baru saja bertemu, dan dia sudah membayar ongkos $100 sebelum menyusulnya. Bagaimana mungkin Bell tidak senang dengan uang dan mengobrol dengan teman lama? Senang? Bell mengemudi lebih lambat. Jika tidak, dengan keterampilan mengemudi dan performa mobilnya, dia bisa mencapai Clinton dalam 10 menit. "Kenapa kamu pergi ke Hell's Kitchen?" Setelah mengobrol sebentar, dia akhirnya ingat hal ini. Luke berkata, "Tempat baruku ada di sana." Tangan Bell tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan mobil yang stabil itu bergetar. "Apa? Mengapa Anda tinggal di tempat yang begitu buruk?" "Hei, jika Anda tidak punya uang, Anda bisa datang ke tempat kami. Sewa untuk 1 unit akan segera habis, dan aku bisa meminta Jesse untuk menunda pembayaran sewa selama 2 bulan." Luke hanya bisa menghargai antusiasmenya. "Bell, aku baru saja memberimu $100 untuk perjalanan." Tertegun sejenak, Bell tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dahinya. "Baiklah, aku memang bodoh. Anda mungkin tidak kekurangan uang, atau Anda akan naik kereta bawah tanah atau bus." Luke berkata, "Tapi terima kasih atas perhatianmu. Saya tinggal di tempat yang bagus. Jangan khawatir, saya seorang polisi." Ekspresi Bell berubah ketika dia mendengar bagian kedua dari kata-katanya. "Hei, karena kamu seorang polisi, menurutku berbahaya bagimu untuk tinggal di sana. Orang Irlandia, Rusia, Meksiko, dan pengendara motor di sana tidak ramah kepada Anda polisi. Petugas patroli bahkan tidak berani memasuki Hell's Kitchen di malam hari." Luke memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Geng Irlandia, sepertinya mereka telah lumpuh. Masa Rusia, mereka pada dasarnya hilang setelah ledakan. Kartel Meksiko, Luke masih memiliki lebih dari 2 ton barang dalam inventarisnya dari malaikat maut, dan dia harus menemukan waktu untuk membuangnya ke laut. Geng pengendara motor, dia tidak melihat mereka baru-baru ini. "Bell, kecerdasanmu perlu diperbarui," godanya. Bell tercengang. "Tentang apa?" Luke menunjuk dirinya sendiri. "Saya memiliki informasi orang dalam. Orang-orang yang Anda sebutkan semuanya telah menghilang." Petik 2. Sambil mengerutkan kening, Bell berpikir sejenak dan berkata, "Itu benar. Saya lupa bahwa banyak gangster meninggal di sana baru-baru ini. Geng-geng di Brooklyn dan Queens semua membicarakannya." Lukas bertanya, "Oh, apakah mereka berencana memasuki Hell's Kitchen?" "Jika itu masalahnya, itu akan bagus," pikirnya dalam hati. Bell menggelengkan kepalanya. "Tidak, mereka mengatakan bahwa ribuan anggota geng meninggal di sana baru-baru ini, bahwa Hell's Kitchen telah dibuka kembali dan bahan-bahannya adalah anggota geng. Hanya orang gila yang berani masuk. Saya rasa jika mereka ingin masuk, itu harus bersama dalam puluhan ribu." Petik 2. Lukas tersenyum. Itu benar. Sebagai koki, dia harus berhati-hati dan teliti. Merebus dan menggoreng pada gilirannya, dia harus melakukan yang terbaik untuk mengubah daun bawang ini menjadi pengalaman dan poin kredit. Saat mereka berbicara, mobil datang. Meskipun Bell sengaja memperlambat, dia masih jauh lebih cepat daripada sopir taksi biasa. "Hubungi aku saat kau membutuhkan mobil, oke?" Bell memberi isyarat padanya. Luke membuat gerakan oke. "Jangan khawatir. Saya pasti akan menelepon Anda jika saya memiliki bayaran ekstra." Petik 2. Bell memutar matanya, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Itu adalah hal terbaik tentang berbicara dengan orang pintar. Melihat punggung Luke, dia berkata, "Datanglah untuk makan malam dalam beberapa hari. Jesse juga merindukanmu." Luke hanya melambaikan tangannya, tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri, "Jesse. Bagaimana jika dia mengira aku di sini untuk mencuri kekasihnya? Itu memang akan menjadi ujian ketabahan mentalnya." Saat sampai di firma hukum, masih sangat ramai,
tapi antrian panjang beberapa hari yang lalu sudah hilang. Ketika Luke masuk, seorang gadis muda Afrika Amerika sedang berlarian dengan segala macam file dan dokumen di tangannya, mengobrol tanpa henti kepada klien di kantor. Gadis itu adalah orang pertama yang memperhatikan Luke. Dia berhenti bekerja dan berlari. Apakah Anda di sini untuk melamar layanan masyarakat? Ikut denganku. Tertegun sejenak, Luke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku di sini untuk Foggy dan Matt. Gadis itu tidak berhenti. Dia hanya berbalik dan berkata, hanya Tuan Foggy yang ada di sini. Tuan Matt tidak ada di sini hari ini. Luke memberi, oh, dia sudah mengharapkan jawaban itu. Jika pengacara Matt sedikit lebih kuat, dia seharusnya di rumah sekarang menjilati lukanya. Jika dia sedikit lebih berhati-hati, dia mungkin masih bersembunyi di rumah persembunyian Luke. Kalau begitu aku akan mencari Foggy, katanya santai dan berjalan ke kantornya. Gadis itu dengan cepat berkata, tunggu, Tuan Foggy sangat sibuk. Anda harus mengantri jika ingin berbicara dengannya. Dia dengan cepat melihat selusin orang di kantor. Luke merasa geli. Tapi aku tidak di sini untuk urusan bisnis. Gadis itu berkata tanpa daya, kamu masih harus berbaris, kalau tidak. Mendengarkan percakapan mereka, orang-orang di ruangan itu melotot, seolah waspada terhadap pesaing mereka. Akan selalu ada orang yang memperebutkan apapun yang gratis. Lukas tertawa dalam hati. Dia berkata, kalau begitu, bisakah saya mencari Karen? Gadis itu berkata, oke, aku akan memanggilnya untukmu. Dia kemudian berlari ke kantor. Segera, Karen berjalan keluar dan menyambutnya dengan senyuman. Luke, kau di sini. Lukas mengangguk. Aku di sini untuk memeriksa situasinya. Karen mengangguk cepat. Mari kita bicara di dalam. Kebetulan Foggy mencarimu. Kali ini, orang-orang di ruangan itu tidak bereaksi banyak. Meskipun Karen hanya resepsionis di sini, dia sebenarnya menjabat sebagai sekretaris. Banyak aplikasi yang harus melewatinya, dan tidak ada yang ingin mengacaukannya.